Ada orang yang terus menjual surga dengan harga yang sangat murah. Yang kedua, saya melihat alasan mereka itu karena kita ini sudah kafir, sudah togut, tidak ada gunanya diikuti pemerintah togut. Kalau orang seperti itu, ya enggak apa-apa. Yang penting kita jalan terus, the show must go on. Kondisi ancaman terorisme di Indonesia saat ini itu relatif, ya saya bisa katakan itu ya under well control. Jadi sejak 2011, 2012 banyak kelompok teroris yang tertangkap, sebagian itu terpaksa dilumpuhkan dengan senjata karena memang sangat berbahaya. Tapi ya secara general itu adalah preventive action. Yang penting dalam counter terrorism itu adalah to stop them before action. Ada orang yang terus menjual surga dengan harga yang sangat murah. Nah, ini ya sebetulnya secara ofisial saya ingin mengatakan bahwa ya ini karena adanya propaganda, adanya brainwashing yang sebetulnya itu menanamkan itu hatred and animosity. Alasan mereka itu karena kita ini sudah kafir, sudah togut, tidak ada gunanya diikuti pemerintah togut. Jadi dia sudah egonya aja, ego emosi, individualisnya sangat tinggi. Dia tidak mau kooperatif. Ya, kalau orang seperti itu, ya enggak apa-apa. Yang penting kita jalan terus, the show must go on. Kalau hari ini saya bilang ada 100, mungkin besok itu sudah 150. Tapi sebagai satu indication yang bisa dipegang, sejak 2011 sampai sekarang, sejak gagal itu di Aceh ya punya training center di Poso, itu udah 15 batch itu. Nah, tiap batch itu ya antara 10 sampai 20 orang. Rehabilitasi yaitu melakukan upaya pendekatan seperti di Singapura sangat berhasil, religious rehabilitation group. Sekitar itu juga kita melakukan pendekatan keagamaan. Tapi not the only one pendekatan agama yang kita bisa lakukan. Tetapi ada banyak pendekatan psikologi, pendekatan kekeluargaan, pendekatan ekonomi, pendekatan pendidikan, pendekatan sosial, pendekatan entrepreneurship. Karena kenapa? Mereka jadi radikal, kelompok teroris yang kemudian menjadi radikal itu not the only one karena dia pahamnya, akan tetapi dia merasakan ketidakadilan, merasakan termarginalisasi, tidak punya kehidupan. Akhirnya ya didoktrin, ikut mau masuk surga dan lain-lain sebagainya. Challenge yang paling besar itu adalah masalah sensitivity daripada masyarakat Indonesia yang hampir 90% itu Muslim. Yang pertama kali bom Bali 1 sampai bom Bali 2, lebih banyak orang tidak percaya kalau itu teroris dan dilakukan oleh orang-orang ini. Bahkan saya masih ingat tahun 2001 akhir ya, ketika Perdana Menteri Lee Kuan Yew membuat satu statement, nah Indonesia sarang teroris, banyak sekali orang marah, protes itu, tidak percaya itu. Nah sehingga ketika para teroris ini ditangkap, banyak sekali resistensi itu. Nah, oh kenapa ini yang ditangkap? Kenapa ini orang-orang pesantren apa itu yang ditangkap? Nah, karena orang banyak percaya dengan opini-opini tadi. Nah ini konspirasi.
tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang seperti itu. Syarat remisi itu adalah mengikuti program deradikalisasi. Nah, kalau mereka mau dapat remisi, pengurangan tahanan, nah ikut dengan kita. Dia harus kembali kepada Pancasila, dia harus merubah sikapnya, dia harus merubah pikirannya, dia tidak boleh menyalahkan orang lain, dan harus bertaubat.